Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini, hari Rabu, tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, saya akan kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di, yang mana kita masih sampai pada beberapa faedah terkait tafsir Al-Quran dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pada kitabnya Bada'i'ul Fawaid, yang mana kemarin kita telah membaca seputar al-ibahah, apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan al-ibahah, suatu kebolehan mubah. Juga kita membaca faedah terkait at-ta'ajjub, apa arti at-ta'ajjub. Kemudian kita lanjutkan, qala rahimahullah, faedah نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين، كقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية. Penafian at-tasawi, yakni penyamaan, kesetaraan di dalam kitabullah Al-Quran, qad ya'ti bainal fi'lain, bisa muncul antara dua fi'il, dua perbuatan. Seperti firman Seperti Allah firman Allah Ta'ala, Ta'ala. Aja'altum siqayatal haji. Apakah kamu menjadikan siqayatal haji, orang yang melaksanakan tugas pemberian minum kepada orang yang menunaikan haji, wa imaratal masjidil haram, dan mengurus masjidil haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-ayah, yakni sempurnakan ayatnya, yang mana ayatnya berbunyi wajahad fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. La yastawi, la yastawuna indallah, mereka tidak sama di hadapan Allah. Nah, penafian keserupaan ini muncul di antara dua fi'il, dua perbuatan: memberi minum, menjaga Masjidil Haram, dan juga beriman. Ini hitungannya perbuatan fi'il. Kemudian waqad ya'ti bainal fa'ilain. Penafian keserupaan ini juga bisa muncul antara dua al-fa'il, pelaku. Seperti kaqaulihi la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah. Seperti firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'idun.
Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk, tidak turut berperang. Ghairu ulid darar, tanpa mempunyai uzur. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang mukmin yang duduk-duduk yang tidak memiliki uzur dengan al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Lanjutannya sini. Waqad ya'ti bainal jazaaini. Ya, penafian keserupaan ini bisa pula muncul antara dua al-jaza, balasan, dua akibat. Kaqaulihi ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dengan para penghuni surga. Ini al-jaza, balasan. Kemudian waqad jama'allahu baina thalathati fi ayatin wahidatin. Ya Allah juga mengumpulkan ketiganya di dalam satu ayat, yaitu firman-Nya Ta'ala, "Wa ma yastawil a'ma wal basir, walal dhulumat walal nur." Al-ayat, yang mana kelanjutan ayat ini, walal dhillu walal harur, wa ma yastawil ahya walal amwat. Nah, artinya tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Juga walal dhulumatu walal nur. Tidaklah sama kegelapan dengan cahaya. Kegelapan kekufuran tidak sama dengan cahaya. Cahaya keimanan. Kemudian kelanjutannya, waladhillu walal harur. Tidak sama pula yang teduh dengan yang panas. Yang teduh yakni kenikmatan jannah surga, yang panas azab neraka. Tidaklah sama. Wama yastawil ahya walal amwat. Tidak pula sama antara yang hidup dengan yang mati. Itu faedah terkait nafi at-tasawi yang terdapat pada kitabullah. Kemudian lanjut ke faedah berikutnya yang dibawakan Ibnul Qayyim. Faedatun. Fi darbil amthali fil Qur'ani yustafadu minhu umurun. Dalam fi darbil amthal, penggunaan perumpamaan di dalam Al-Quran, ada istafadu minha umurun. Bisa diambil beberapa manfaat. Di antaranya at-tadhkir, peringatan, wal wa'd, wejangan, nasihat, wal hath, hasungan atau dorongan, wal zajr, larangan, wal i'tibar, ya mengambil pelajaran, buat takrir, apa itu, penegasan, wa taqribul muradi lil aqli, mendekatkan maksud untuk akal. Ya, ini agar lebih mudah dipahami akal. Wa taswiruhu fi suratil mahsus,
menggambarkannya dalam bentuk al-mahsus, dalam bentuk yang lebih nyata. Mahsus, nah, bihaitsu yakunu nisbatuhu lil aqli kanisbatil mahsusi ilal hissi. Sehingga yakunu nisbatuhu lil aqli, sehingga memiliki gambaran di akal sebagaimana benda-benda itu dapat nam- tergambar oleh panca indera. Ya, salah satu faedah dari perumpamaan dalam Al-Quran itu agar kita lebih tergambar. Kemudian watati amsalul Qur'ani mustamilatan ala bayani tafawutil ajri. Perumpamaan di dalam Al-Quran ini juga mencakup penjelasan ala bayani mengenai tafawutil ajri, mengenai perbedaan pahala, al-ajr, walal madhi wadzam, pujian dan celaan, wa ala thawabi, balasan, wa ala tafkhimil amri au tahqirihi, untuk tafkhim, memperbesar suatu perkara, au tahqiri, atau meremehkannya, wa ala tahqiqi amrin wa ibtali amrin, untuk tahqiq, menegaskan, mengukuhkan suatu perkara, dan wa ibtali amrin, membatalkan perkara yang lainnya. Baik, ini faedah terkait permisalan di dalam Al-Quran. Ya, permisalan dalam Al-Quran mengandung beberapa faedah yang disebutkan. Kemudian kita lanjutkan faedatun asyaqu yurshidu ila bayanil mujmali. Asyaqu, konteks. Konteks itu yurshidu dapat membantu ila bayanil mujmal, menjelaskan sesuatu yang mujmal, yang masih apa itu global. Wa ta'yinil muhtamil, muhtamali, menentukan sesuatu yang muhtamal, yang masih memungkinkan berbagai makna. Wal qat'i bi'adami ihtimali ghairil murad, juga memastikan bahwa bi'adami ihtimal, tidak adanya ihtimal, kemungkinan ghairil murad, kemungkinan makna selain yang dimaksudkan.
Wa takhsisil 'ammi. Ya asyak, suatu konteks itu juga dapat membantu untuk mengkhususkan makna yang umum. Wa taqyidil mutlak, membatasi makna yang mutlak. Wa tanawwu'id dalalati, serta juga memberikan ragam berbagai ad-dalalah, penunjukkan makna. Ini asyak. Kemudian wahwa min a'zamil qara'ini ad-dallati ala muradil mutakallimi. Asyak, suatu konteks itu juga salah satu petunjuk min a'zamil qara'in, salah satu petunjuk terkuat untuk memahami ala muradil mutakallim, memahami maksud yang berbicara. Famin faman ahmalahu ghalata fi nadharihi. Ya barang siapa yang mengabaikan mengabaikannya, mengabaikan konteks, ghalata fi nadharihi. Ia akan salah dalam penilaiannya, dan juga wa ghalata fi munadharatihi. Dia juga akan salah atau menyesatkan di dalam apa itu perdebatannya. Fanzur ila qawlihi dzuqa innaka antal azizul karim. Ya sebagai contoh menunjukkan bahwasannya konteks itu sangat penting untuk menunjukkan makna. Ya ini firman Allah, dzuqa innaka antal azizul karim. Rasakanlah. Ya kalau kita hanya mengartikan rasakanlah, sesungguhnya engkau orang yang apa itu al-aziz, yang mulia, al-karim, yang terhormat. Padahal di sini dzuk, rasakanlah. Ya ini rasakanlah azab. Orang yang mulia dan terhormat, bagaimana ternyata orang ini sebenarnya kaifa tajidu siyaqahu yadullu ala annahu dzalil al-haqir. Sebenarnya orang ini adalah orang yang paling rendah, orang yang ngehina. Ya kita bisa tahu dari konteks ayat ini, yang mana sebelumnya disebutkan orang-orang kafir sedang diadab, sehingga bisa kita terjemahkan dikatakan kepada orang kafir itu, rasakanlah sesungguhnya engkau dalam kehidupan dunia benar-benar merasa sebagai orang Al-Aziz Al-Karim, yang perkasa lagi mulia, sehingga dia sombong, masuklah ke neraka. Wal'iyadzubillah. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa